Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda hadza iltiqa al-mubarakah bi qiraatil suratul Fatihah yatamanna Allah yakina ilman nafi'an. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karena abu ya karena sini suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nabi filana wali walidaina amin. Saya mohon keikhlasannya baca surat Fatihah sekali lagi untuk saudara kita yang sekarang sedang tertimpa musibah di Lumajang dengan meletusnya Gunung Semeru. Saya dulu pernah sempat diizinkan untuk naik ke Mahameru. Ya, sempat ya teringatlah keadaan dulu waktu saya jadi mahasiswa sama pala ya cinta alam. Kita doakan yang kena musibah Allah berikan ketabahan, kesabaran. Juga yang tertimpa musibah di Lombok, musibah banjir Kalimantan, kita yang dikasih aman oleh Allah, dikasih oleh Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita, keamanan kita, dan teman-teman kalian yang sedang sakit agar lengkap penyakitnya. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waghfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena perkuliahan kita saya undur ini jauh sekali mundurnya ini ya. Biasanya kita mulai jam 1, jam 2, ini saya jam 4. Karena tadi saya sedang di jalan. Jadi saya akan sampai di rumah itu asar. Ternyata benar. Tadi pas asar, tadi setengah 4, sholat dulu, di sholat zikir, baca Quran, baru bisa menyapa kalian semua. Ya, baik, selanjutnya pada hari ini kita akan bahas tentang akhlak. Ya. Akhlak itu menjadi tujuan utama Rasulullah diutus. Innama bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Kenapa akhlak yang diutamakan? Karena setelah Rasulullah SAW itu diutus menjadi nabi, ya, dan sebelumnya Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah, ini interval waktunya 600 tahun. Bisa bayangin ya. Di selama 600 tahun itu nggak ada nabi, nggak ada rasul, nggak ada sang pencerah. Sehingga nggak ada yang membawa syariat Tuhan. Karena Nabi Isa diangkat dengan diutusnya Nabi Muhammad, ini 600 tahun. Yang terjadi apa? Yang terjadi masyarakat adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Hukum rimba. Dan saat itu, Masya Allah, harga manusia itu, terutama wanita ya, itu nggak ada harganya sama sekali. Jadi kalau punya anak wanita itu dianggap sebagai aib. Yang lebih baik dibunuh aja dari kecil daripada nyusahin. Kira-kira seperti itu. Ya. Apalagi untuk masalah adat istiadat, tata krama itu nggak ada di sana. Pokoknya kalau dia orang kaya, bangsawan bebas, kenapa aja. Kalau dia warga ya rakyat jelata, tinggal di pites aja itu ya, karena memang udah nggak ada harganya. Terutama masalah perbudakan, Masya Allah. Itu sangat tidak manusiawi sekali. Ya. Sehingga yang namanya kita hanya dijadikan sebagai alat pemuat nafsu, sehingga buat apa kita punya perempuan kalau nanti nyusahin dan seterusnya. Baik, untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada petugas yang akan menyampaikan pemaparan materinya hari ini. Ya, saya persilakan untuk kita berdiskusi dan tanya jawab. Ya. Dan petugas hari ini Kang Iqbal. Bapak Wisnu, Pak. Kang Wisnu, monggo Kang Wisnu. Kalau saya kasih ke dia. Ya, saya persilakan kepada yang bertugas untuk mempersiapkan presentasinya. Kang Wisnu dengan teman-temannya ya. Saya persilakan.
Ya, silakan Kang Wisnu untuk mempersiapkan presentasinya atau disiapkan dulu. Atau dijadikan CO host dulu mungkin, Kang Iqbal. Ya, untuk kita ini. Udah Pak, udah dari tadi Pak. Sudah. Ya, udah. Baik, silakan kalau gitu. Pada Kang Wisnu, apakah ada kendala? Ini masih. Co-hostnya Tia, Pak. Kenapa? Ini co-hostnya Tia. Oh, Tia. Oh ya, Tia. Ada Tia Anggra ini ya? Hadir Pak, Iya, ada. betul. Ya, silakan dipersiapkan presentasinya. Masih ada kendala kah? Oh ya, siap. Sudah kelihatan ini. Pembahasan terus beragama ya? Pembahasan kita ya? Oke. Sudah bisa dimulai Pak. Monggo, silakan. Go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu terkait materi toleransi beragama. Dari kelompok kami ada saya sendiri, yaitu Tiang Reini, yang kedua Julia Febriana, dan Wisnu Adiasta. Pengertian toleransi. Toleransi berasal dari kata tolerar yang berasal dari bahasa Arab, berasal bahasa Latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata toleransi disebut dengan istilah tasamuh, yang berarti sikap membiarkan atau lapang dada. Jadi, pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Toleransi juga dapat dikatakan istilah dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas suatu masyarakat. Yang kedua ada makna toleransi beragama. Toleransi dimaknai sebagai tasamuh dalam bahasa Arab. Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan, baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Karena manusia memiliki hak penuh dalam memilih, memeluk, dan meyakini sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian ada fungsi dari toleransi beragama. Yang pertama itu ada menghindari perpecahan, yang kedua mempererat hubungan antar umat beragama, dan yang ketiga meningkatkan ketakwaan. Kemudian ada toleransi yang berfungsi untuk kemaslahatan umat beragama, terutama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu satu, kerukunan umat beragama bisa menjadi faktor pemersatu antara individu ataupun golongan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, dengan adanya toleransi dengan dialog antar umat beragama secara jujur, antar umat beragama akan dapat saling berkaitan satu sama lain. Kemudian akan adanya hubungan timbal balik secara positif. Yang ketiga ada toleransi yang diwujudkan juga diharapkan dapat meningkatkan sumber daya insani bangsa, baik secara ilmu maupun karakter. Yang keempat ada toleransi dan dialog antar agama juga dapat menimbulkan pemecah kesalahan dan prasangka-prasangka negatif antar umat beragama. Jadi dengan adanya toleransi dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama.
Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Julia. Bentuk-bentuk toleransi beragama. Toleransi terhadap sesama muslim. Agama Islam adalah agama yang membawa misi rahmatan lil alamin. Maka dari itu di dalamnya selalu mengajarkan tentang tenggang rasa, memberi kebebasan berpikir, berpendapat, saling cinta kasih di antara sesama manusia dan khususnya sesama muslim. 2. Toleransi terhadap non-muslim. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang antara sesama muslim dan terhadap non-muslim. Maka dari itu sudah jelaslah dalam kehidupan beragama harus memperlakukan semua agama dengan baik. Bentuk toleransi beragama yang diperintahkan oleh Nabi. 1. Tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. 2. Tidak memusuhi orang-orang non-muslim. 3. Hidup rukun dan damai dengan sesama manusia. 4. Saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Dapat disimpulkan bahwa toleransi ialah sikap seorang di mana membiarkan dengan lapang dada, menghargai, mengakui, menghormati, pengertian terbuka terhadap pendapat, perbedaan, pandangan, kepercayaan, dan sebagaimananya yang lain atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Unsur-unsur toleransi. 1. Memberikan kebebasan dan kemerdekaan. 2. Mengakui hak setiap orang. 3. Menghormati keyakinan orang lain. 4. Saling mengerti. Selanjutnya Wisnu. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajahilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwal a'lamu bil madzalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling takwa di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah menciptakan manusia dari Adam dan Hawa, dan dari keduanya lah lahir manusia dan kemudian menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda kepercayaan, dan lain-lain. Dari perbedaan itu semua bukan untuk saling mencemooh dan merendahkan satu sama lain, tetapi untuk saling mengenal dan saling tolong-menolong. Karena bagi Allah sebaik-baiknya manusia ialah yang bertakwa kepadanya, bukan yang kaya, terhormat, berpangkat tinggi dan sebagainya. Satu, dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. 2, dapat mempererat tali silaturahmi. 3, terciptanya ketentraman dan dalam hidup bermasyarakat. 4, mempererat rasa persaudaraan. 5, menciptakan rasa aman bagi agama minoritas. Landasan dalam toleransi beragama. Ajaran Islam menganjurkan untuk selalu bekerja sama dengan orang lain dan saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Hal ini menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan umat beragama, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Islam digambarkan kepada ketidakadaannya paksaan bagi manusia dalam memeluk agama Islam.
Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati agama lain. Konsep dan pemahaman toleransi beragama seperti ini didukung oleh dalil nakli atau teks wahyu berupa akal dan kenyataan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydi minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa la unfisama laha. Wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Contoh-contoh toleransi beragama. Yang pertama, berteman dengan teman-teman tanpa membedakan agama dan kepercayaannya. 2, tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. 3, menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. 4, menghargai hari besar umat agama lain. 5, menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. 6, membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang agamanya. 7, tidak mengolok-olok ajaran agama lain. Sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih atas presentasinya pada teman-teman. Ya, Wisnu, Julia, ya sudah cukup komprehensif. Ya. Intinya toleransi beragama sekarang lebih masyhur dengan istilah moderasi beragama. Ya, moderasi itu artinya kita menjadi orang yang moderat, dan di dalam Islam namanya wasati atau tasamuh, ya, atau tawasud. Ya. Semuanya sama istilahnya, hanya beda istilahnya aja. Ya. Untuk Kang Wisnu, saya sarankan nanti belajar lagi tajwidnya ya. Tajwidnya belajar lagi karena tuh tadi tapi mau saya cut dan nggak usah. Ya, intinya lagi membaca ayat jangan diganggu. Besok kalau memang ini dibaca artinya aja nggak apa-apa, nggak usah baca. Ya. Saya, Pak. Ya, gimana? Tadi saya Jorgi, Pak. Oh. Ya, baik. It's okay, no problem. Ya, intinya toleransi ini dilakukan oleh Nabi ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Di mana saat itu beliau membuat piagam Madinah. Jadi kasih informasi buat kamu, ketika Nabi hijrah ke Madinah itu ada 5 agama di sana. Pertama itu Yahudi, ya, kedua Nasrani, ketiga itu Islam, ya. Keempat itu Zoroaster atau ateis yang tidak menyembah Tuhan, dan yang keempat adalah Baduy, ya, suku Baduy. Nah, 5-5-nya ini bisa Nabi satukan dengan piagam Madinah, di mana situ terdiri beberapa pasal. Nah, dari situlah para founding father negara kita, yaitu Bapak Soekarno, Hasim, Maramis, Laimena, Har Muzakkar, beliau sempat membuat dulu namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Jadi Pancasila itu kalau kamu mau tahu itu aslinya ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ketika kalimat ini masih ada, Mr. Maramis yang itu beliau mewakili Indonesia Tengah dan Timur, beliau berkata kalau memang seandainya kalimat ini dihapus, maka izinkanlah saya mewakili Indonesia Tengah dan Timur mengundurkan diri dari NKRI di Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas di sana itu non-Muslim, sehingga ini nggak bagus ini. Dirapatkanlah mereka. Setelah rapat, ternyata
Kesepakatannya apa? Ya sudah, kalau memang seperti itu berarti 7 kata ini kita hapus. Nah, penghapusan 7 kata itu disebutkan piagam Jakarta. Dan itulah hadiah terbesar umat Islam terhadap bangsa ini. Kita rela mengalah, ya, mayoritas mengalah kepada minoritas. Ini luar biasa. Tapi ini toleransi. Ya. Yang penting kita tidak berdiri sebagai negara Islam. Tidak bukan negara Islam, tapi kita negara yang Darussalam. Rumah yang aman buat 6 agama yang di sini. Dan sekarang Indonesia menjadi barometer bagaimana kok bisa ada 6 agama di dalam negara dan semuanya rukun. Saling menghormati satu dengan yang lain. Kamu mungkin di sini ada yang dari daerah Jawa Tengah ya. Kamu kalau ke Jawa Tengah itu mungkin kamu pernah pergi ke Kudus. Di Kudus itu Sunan Kudus. Beliau ketika berdakwah saat itu ya, Kudus itu kan berdampingan dengan umat yang lain itu yang beragama Hindu. Ya, yang beragama Hindu. Sampai sekarang di Kudus itu kalau Idul Adha itu nggak mau menyembelih sapi. Kenapa nggak menyembelih sapi, Pak? Ya karena sapi itu dianggap hewan suci. Ya, sapi dianggap hewan suci oleh kaum Hindu. Sehingga kalau ini kita potong, takutnya menyakiti hati mereka. Nah, dalam berdakwah kita bertoleransi agama. Sunan Kudus memerintahkan, sudah kalau gitu jangan potong sapi, potong kerbau saja. Ya. Jadi sampai sekarang, ini kan bagaimana kita menghormati kearifan lokal, kita menghormati sama umat beragama. Ya. Dan Gus Dur, presiden kita yang keempat, saat itu membuat suatu cerita yang membuat kita ini apa ya, terbahak-bahak. Aneh gitu, tapi ini ya sangat bermanfaat buat kita. Ini saya sampaikan kepada kalian ya. Jadi dikisahkan ada satu malam itu ada seorang pastor dengan kiai ini bertemu. Lalu mereka ingin ke tujuan dan mereka naik bis malam. Ketika mau naik bis, biasa seorang kiai bilang Bismillahirrahmanirrahim. Lalu sang pastor pun menegur kiai tadi, Pak Kiai, ini bukan Bismillah, ini bis malam. Ini bukan Bismillah, tapi ini bis malam. Oh, kata kiai, oh ya, terima kasih sudah ditegur. Mereka naik bareng nih. Dan duduklah mereka di salah satu kursi. Dari jalan tiba-tiba ada hujan, meledek, sehingga halilintar. Jika ada halilintar, ini pastor bilang, haleluya, gitu. Tegur sama Pak Kiai, Pak Pastor, ini bukan haleluya, ini halilintar. Masya Allah ya. Tapi nggak marah, ya oke. Setelah itu sampailah mereka di tempat makan, ya. Makan, tiba-tiba Pak Pastor ini mesen daging babi B2. Lalu Pak Kiai pun ditanya, Pak Kiai kok nggak mesen daging babi? Nah, Kiai itu mengatakan, oh maaf, dalam agama kami daging babi itu haram. Kata Pastor, sayang banget Pak Kiai. Daging babi itu enak loh. Sampailah mereka ke tujuan. Ya. Setelah tujuan, sang Kiai dijemput oleh istrinya, Bu Nyai. Ya. Dijemput, lalu Pastor ini nggak ada yang jemput. Pak Kiai pun bertanya, Bu Pak Pastor, mana istrinya kok nggak jemput? Pak Pastor tadi, oh maaf, dalam agama kami nggak boleh menikah. Ya kan nggak boleh, Pastor itu udah harus jomblo ya. Kata Pak Kiai, wah sayang banget Pak Pastor. Padahal daging ini lebih enak lagi rasanya. Nah, paham nggak daging ini lebih enak lagi rasanya? Paham nggak kamu kira-kira ini? Belum paham ya. Daging, ya maksudnya daging, ya saya nggak bisa jelaskan lah ya. Kalau jelaskan ntar kamu jadi cepat balik ini. Daging ini lebih enak lagi rasanya. Maksudnya orang sudah menikah kan berhubungan badan. Ya hubungan badan itu kan ya ada ya kemaluan kamu ketemu dengan kemaluan istri kamu kan, pasangan kamu. Nah itu daging ketemu daging. Jadi daging ini lebih enak. Ya kalau orang menikah itu lebih enak Pak Pastor dibandingin makan bayi dua kira-kira ya. Ya ini cerita tentang toleransi beragama yang mungkin kalau kita melihat ke sini bagaimana kita hidup bisa berdampingan. Jadi nggak merasa bahwa kita beragama Islam jadi kita harus mengutamakan yang Islam, enggak harus. Justru kita harus mengutamakan ya saudara kita yang memang ya dia beragama non muslim pun nggak masalah.
Jangan sampai ketika ada musibah depan kamu, ada kecelakaan, lalu kamu tanya, Mas, agamanya Islam apa Kristen? Oh, saya Islam. Islamnya Muhammadiyah apa NU? Oh, saya NU. NU-nya NU Muhammadiyah apa NU Gus Dur? Waduh, keburu mati orangnya. Jangan gitu. Kalau mau ada kecelakaan, tolongin apapun agama dia, apapun suku dia, apapun warna kulitnya, ini kita tolongin. Jangan sampai ada kulit terus ya keburu mati orang itu ya. Seperti sekarang terjadi Lumajang, ketika terjadi gempa, jadi erupsi Gunung Semeru, itu yang turun semua, Banser turun, terus ya Front Persaudaraan Islam turun, ya Ikatan Muhammadiyah Pemudanya turun, semua turun, yang agama Kristen turun semua membantu bahu-membahu. Ini terjadi kemanusiaan, kita tolong. Jangan di Lumajang mayoritas orang Islam. Islamnya yang saya enggak, jangan. Kalau ketika di Bali ada bom Bali, misalnya di bom Bali kan rata-rata Hindu, so ngapain aja? Ya, kita semua harus ada kepekaan sosial di sini. Makanya pentingnya kamu belajar toleransi beragama agar kamu itu tidak gampang menyalahkan teman kamu dan nggak gampang untuk mengkafirkan. Ya, jadi kalau kamu seandainya kamu diundang sama teman kamu yang non Muslim, silakan datang, dan pernikahan diundang. Tapi kamu tanya dulu, ini makanannya B2 atau tidak? Atau mungkin nih akan viral nih, ini viral nanti. Bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal buat teman kamu yang non Muslim? Ya, ini kan udah bulan Desember nih, nanti tanggal 25. Ya, ayo. Misalnya kamu ada teman kamu ucapin selamat Natal. Ya, ini kan hukumnya, waduh. Ini selalu terulang ini setiap tahun ini. Ya, Pak, gimana hukum mengucapkan selamat Natal? Ya. Saya selalu ditanya itu setiap tahunnya. Oke, sebelum ditanya saya jelasin dulu sama kalian ya. Saran saya ketika nanti ada selamat Natal, silakan kamu boleh mengucapkan selamat Natal pada teman-teman kamu. Oh, kok boleh Pak? Ini kan bisa mengurangi akidah kita, bla bla bla, bahkan Buya Hamka pun sampai berhenti dari MUI karena nggak mengucapin itu. Misalnya kamu seperti itu, silakan. Ya, saya mengambil itibar dari Al-Quran, di mana saat itu ada seorang budak bernama Ammar bin Yasir. Oh maaf, Yasir bin Ammar. Yasir bin Ammar. Singkat cerita ini, Ammar bin Yasir ini, beliau seorang budak. Akhirnya beliau dengan orang tuanya disiksa oleh kafir Quraisy sampai begitu dahsyat. Sehingga bapaknya Ammar ini, Pak Yasir, meninggal. Karena nggak kuat betapa dahsyatnya siksaan. Dan ibunya Ammar pun juga disiksa lagi. Dan meninggal lagi. Meninggal juga akhirnya. Tibalah Ammar bin Yasir ini, Ammar, kalau kamu nggak mau aku siksa, sebutlah Tuhan kami. Yaitu Manat, Hubal, Lata, Uzza. Karena nggak kuat dengan siksaan, akhirnya Ammar ini bilang, Hubal, Hubal, Hubal. Akhirnya sahabat Ammar dibebaskan. Sampailah bertanya ke Rasulullah dan para sahabat yang lain bahwa Ammar itu sudah kafir. Dia udah bilang Tuhan Hubal, Hubal. Nabi pun dapat petunjuk kepada Allah, ya Allah, ini gimana saya menyikapi sahabat saya ini? Oh, ternyata dijelaskan bahwa Ammar ini masih orang Islam. Loh, kenapa? Dia mengucapkan itu sebatas di lisan saja, nggak sampai ke hati. Artinya apa? Mereka mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari raya Waisak, selamat hari raya Nyepi, selamat hari raya Konghucu, apalagi ya hari raya mereka lah, selama hanya sebatas di lisan. Dan niatnya adalah untuk toleransi beragama, memperkuat ukhuwah watoniyah, persaudaraan kita sama anak bangsa. Kita sama satu bangsa Indonesia, maka kita bersaudara secara kebangsaan kita. Ya, maka itu diperbolehkan. Ya, jadi silakan kalau nanti kamu ada teman kamu yang mengucapkan selamat Natal, silakan. Saya tidak melarang itu. Dan juga Pak, itu bisa merubah akidah kita. Masa akidah kita bisa dirubah dengan mengucapkan selamat Natal. Ya, itu kan terlalu sempit pemahamannya. Ya, artinya apa? Ketika kamu minum obat, kamu pusing nih, minum obat bodrek atau apalah misalnya. Lalu kamu sembuh, terus kamu bilang, ini gara-gara obat bodrek nih, saya jadi sembuh nih. Itu udah syirik, itu udah merusak akidah kamu. Ya, kalau sering yang begini ya nggak terasa dengan kita. Jadi kamu percaya obat, bukan sama yang lain. Kamu lapar, kamu makan,
Kalau gue makan ini jadi kenyang gue. Oh syirik itu. Oh syirik Pak. Lah iya. Yang mengenyangkan itu Allah. Nasi makanan cuma perantara. Yang menyembuhkan itu Allah. Obat hanya perantara. Itu ya. Paham ya? Jadi selama hanya sebatas di lisan saja, di lidah saja, mengucapkan hiraya silahkan. Itu tidak akan merusak akidah kamu. Ya. Jadi saya ingin membawa pikiran kamu, ayo terbuka pikiran kamu untuk tidak mudah lagi gampang menyalahkan, gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan. Karena kita ini hidup di negara yang ada 6 agama di sini yang diakui. Oleh karenanya kerukunan beragama ini sangat penting. Sehingga jangan kali-kali kamu misalnya satu masa ya, saya pernah dapat pertanyaan, Pak, itu kan Quran udah jelas. Kenapa jelas? Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah orang non-muslim dimanapun mereka berada. Ini kan nyuruh Quran, Pak. Jadi kita boleh dong membunuh orang non-muslim, Pak, dimanapun dia berada. Katakan boleh. Boleh. Dengan catatan dalam keadaan perang. Karena ayat ini turun ketika sedang perang Badar. Dalam keadaan perang, ayat tadi itu berlaku. Bunuhlah orang non-muslim di mana mereka berada, ini berlaku. Silakan dibunuh. Tapi kalau dalam keadaan damai kayak sekarang di Jakarta, di Indonesia, ini nggak berlaku. Kalau kamu ingin ini berlaku, silakan kamu pergi ke Rohingya, pergi ke mana, Palestina, ke Gaza, atau ke Tolikara, ke orang Ukraina. Silakan. Di Jakarta ini nggak berlaku, ini aman. Jadi tolong buka wawasan kalian. Jangan antipati terhadap mereka yang berbeda agama dengan kita. Silakan kalau di kampus kamu punya teman non muslim, silakan. Penting saling menghormati saja. Kalau punya sholat bersolat, dan jangan saling menyalahkan dan saling menghargai. Ini penyakit kita kan, kita menghormati orang lain yang berbeda agama, tapi yang satu agama dengan kita saling membid'ahkan, saling mengkafirkan. Nah, ini yang repot. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya membuka diri untuk pertanyaan, silakan. Ini ada pertanyaan. Iqbal, Jihan, Zulhia, Wisnu, ya. Gimana, ada pertanyaan tidak? Enggak ada. Saya berpendapat as-sukut yadullu alal faham. Diam itu menunjukkan mana paham ya. Jadi diamnya kalian ini diam paham atau diam nggak paham, ini saya masih bingung juga ini. Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit untuk berpikir. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kami siapkan. Silakan. Kang Wisnu ada pertanyaan nggak, Kang Agus? Nggak ada. Oh, Kang Agus nih pakai peci mulu nih. Udah kayak Ustadz Kang Agus kalau pakai peci itu. saya lepas terus tadi saya. Kang Agus pakai mulu nih, jadi Ustadz ya katanya. Tentunya jadi Ustadz. Zulhia kayaknya backgroundnya kamu lagi di planet kamu itu. Ya Zulhia ya. Jauh banget di planet mana kamu? Planet Pluto, planet Saturnus itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kang Iqbal, ada nggak pertanyaan Kang Iqbal? Nggak ada Kang Iqbal? Ya Pak, saya ingin bertanya, kira-kira toleransi apa ya yang bisa disebut dengan toleransi kebebasan gitu? Gimana? Kurang jelas suaranya. Kira-kira hal apa itu yang disebut dengan toleransi, tetapi yang kebablasan gitu Pak? Oh, baik. Toleransi kebablasan itu kalau kamu bergaul dengan teman kamu yang non-muslim, tapi ketika kamu diajak untuk ikut ritual ibadah mereka, kamu ikut, itu salah. Misalnya mereka sedang mengadakan Jumat misa atau apa istilahnya, saya tidak paham. Ya, atau di Hindu juga kamu ikut, nah itu yang salah. Artinya kita hanya menghormati mereka. Silakan kamu lakum dinukum waliyadin, kamu dengan agama kamu, dengan ritual kamu, silakan. Mungkin kamu jangan mengikuti ritual mereka. Jadi kalau kamu ibadah, silakan kita kasih waktu. Yang kebablasan itu ketika mereka ibadah, kamu bermain, ya ibadah, kamu diajak mau, ya itu yang salah.
Itu udah salah kaprah banget. Ya, itu. Dan yang kedua, toleransi kebablasan itu biasanya ketika di antara keluarga kita ini gaduh-gaduh ya, misalnya ada yang Islam, ada yang Kristen. Sehingga kalau lagi Natal, yang keluarga yang non Muslim, yang Muslim ikut perayaan Natalnya, ketika Lebaran, yang Kristen ikut Lebarannya. Nah ini enggak. Ini bisa kalau keluarga itu gaduh-gaduh, biasanya nanti itu cenderung untuk sana. Sebaiknya ya sudah, kalau emang ada yang gaduh-gaduh, kita menghormati saja. Kalau memang dia orang Muslim ya kita ibadah kita, kalau emang dia non Muslim ya sudah, batas ucapan saja itu sudah selesai, nggak perlu di kebablasan yang tadi ketika kamu, kalau kamu hanya diundang sebatas untuk makan, silakan, itu boleh banget. Ya. Kalau memang seandainya saya diundang untuk ceramah di gereja pun saya siap, karena belum ada yang mengundang ya nggak masalah. Nah, kalau saya diundang di gereja ntar jadi viral ya. Dosen Asmi ini ceramah di gereja ini ntar viral sama saya. Kamu kalau tahu sejarah Pak Habibie ya, ketika beliau masih di Jerman, kamu baca sejarahnya itu, atau lihat filmnya juga itu, di mana beliau saat itu melaksanakan sholat itu di gereja. Bayangkan Pak Habibie melakukan sholat di gereja. Kenapa Pak? Karena memang saat itu di Jerman, saat beliau masih belajar itu di Jerman, belum banyak masjid, sehingga ketika nggak ada masjid, nggak ada tempat suci, ya beliau mohon izin datang ke gereja, minta izin untuk berdoa dan sholat di gereja. Dan pastor gereja mengizinkan, bahkan menyediakan tempat dan sejadah. Subhanallah. Ini kan luar biasa. Boleh Pak kita sholat di gereja? Boleh Pak kita masuk gereja? Boleh. Silakan kamu masuk gereja. Ya. Tapi sebagai apa kamu masuk gereja? Kalau kamu masuk gereja sebagai pekerja, misalnya kamu bekerja ya betulin listriknya atau AC-nya, atau silakan kamu bekerja di situ. Yang tidak boleh kalau kamu masuk gereja, kamu ikut sembahyang di situ, itu nggak boleh. Tapi kalau memang kamu masuk yang sebatas kamu bekerja atau sebatas memenuhi undangan pernikahan dari teman kamu yang memang dia non Muslim, lu silakan. Kamu datang. Ya, yang penting tidak merubah akidah kamu. Tapi kalau dikhawatirkan, waduh Pak, kalau sudah datang akidah saya bisa berubah Pak, ya mendingan kamu mundur. Ya, nggak usah datang, nanti ucapin aja. Tapi kalau memang kamu kuat iman Islam kamu datang nggak, ya sudah datang, hormatin. Gitu. Ya, nah, maka ketika diajak makan, kamu tanya dulu mana yang buat umat Islam, mana yang nggak ada B2-nya di sini. Baru kamu biasanya kan kalau orang-orang mereka kan ada B2-nya, nah, kamu tanya. Saya sering diundang ke sana ke teman-teman yang memang kolega-kolega saya non Muslim, ya saya datang. Nah, di gereja pernah saya datang sekali, di rumah saya pernah datang juga. Tapi tadi sebatas memenuhi undangan, ya bukan untuk yang lain. Jadi jangan kamu mengambil satu konsep kalau masuk gereja itu haram, masuk haram, masuk haram, ya enggak seperti itu. Ya, keharaman itu kan ketika diiringi dengan niat dan perbuatan untuk menyembah kepada Tuhan mereka, itu yang haram. Tapi kalau untuk menghormati kita sama manusia, makhluk Tuhan ya yang punya agama, silakan. Negara kita kan negara ketuhanan yang Maha Esa. Kita menganggap Esa ini adalah Allah. Sedangkan non Muslim menganggap Esa itu adalah Tuhan Allah dan seterusnya. Ya itu maksudnya. Nah, Kang Iqbal, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada ya? Oke. Kalau memang tidak ada, saya ingin bertanya dulu. Ini kayaknya ada satu materi deh yang pelengkapnya. Ada satu materi yang pelengkap yang belum presentasi. Materi apa itu ya? Ini kan harusnya kan akhlak sekarang ini. Toleransi beragama itu yang terakhir. Ini tiba-tiba kok toleransi agama yang duluan, akhlaknya kemana? Akhlak sudah kemarin ya? Sudah, Pak. Oke. Berarti materi apa yang dulu dipresentasikan di sini kalau gitu? Ada yang ingat mungkin? Ada yang lengkap ya? Kelompok mana yang belum presentasi? Ada nggak? Atau sudah semuanya? Kayaknya 1 minggu yang belum. Ya? Kurang jelas suaranya? Kayaknya yang ada waktu itu ada 1 minggu, tapi dia di hari itu presentasinya 2 materi, Pak. Bukan 1. Nah, berarti ada yang belum presentasi kalau gitu? Satu apa?
Ya Zulia, kenapa? Udah semua. Ada Pak, saya Pak, belum presentasi Pak. Oh, udah semua ya? Baik, kalau sudah semua, berarti untuk Selasa depan saya akan membawakan satu materi buat kalian. Ini saya rasa perlu buat kalian ya. Itu presentasi tentang hukum pacaran dalam Islam. Nah, hukum pacaran dalam Islam. Bagaimana sih sebenarnya menjalin hubungan dalam Islam itu yang baik dan benar gitu? Ada nggak sih Pak istilahnya kita tunangan dalam Islam? Ya. Ada nggak sih kita dalam Islam itu tukar cincin, yang laki pakai cincin, perempuan pakai cincin juga, terus tunangan dipoto gitu kan? Sekarang udah jelas-jelas laki-laki itu nggak boleh pakai cincin emas, merah aja nggak boleh, apalagi emas. Ya, apalagi Mas Karyo, Mas Bejo itu nggak boleh itu. Ya. Nah nanti saya akan membahas karena ini penting buat kalian ya. Ini buat masa depan kalian. Nanti kalau kalian sudah menemukan calon yang kalian rasa cukup untuk menjadi imam kalian, pasangan hidup kalian, sebelum akhirat, itu gimana Pak step-stepnya? Ya besok saya jelaskan tentang pacaran dalam Islam. Ya, ini sangat penting karena ini menyangkut kalian semua ini ya. Di sini masih pada jombloan jomblowati ini ya. Pada jomblo semua, sudah single semua. Jadi nanti ini materi 25 tahun yang akan datang. Nanti ada sunnah-sunnahnya, ada yang diharamkan. Jadi untuk yang akan datang kita materinya tentang hukum pacaran dalam Islam. Baik, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Akhir, tidak ada ya? Kalau nggak ada, kita masih ada satu pertemuan lagi. Maaf, Pak. Ya. Itu dimusyawarahkan apa gimana, Pak? Apanya? Itu yang tadi hukum pacaran dalam Islam. Enggak, itu nanti saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan dengan slide yang sudah saya siapkan. Seperti biasa nanti Kang Iqbal tolong dibantu ya, bantuin zoom-nya. Tapi nanti untuk belajarnya lihat sikon dulu ya, lihat sikon ya. Karena saya nanti akan lihat sikon dulu apakah nanti bisa kita jam 11 atau jam 10. Satu jam 2 nanti lihat sikon aja. Mudah-mudahan sih bisa jam 1 bisa kita laksanakan, mudah-mudahan. Kayaknya Kang Agus sudah nggak sabar ini mau tunangan nih dalam Islam, mau pacaran nih Kang Agus. Jadi kamu misalnya Kang Agus nih suka sama Agnes Monimba misalnya ya. Ya, sama Agnes Monimba bukan Monica ya. Ini Agnes KW berarti ya. Gimana konsep dalam Islam yang benar? Ini saya kasih pengantar sedikit. Yang benar itu kamu datang ke rumah orang tua perempuan tadi, kamu minta izin bahwa namun izin saya ada rasa dengan anak bapak. Kalau sekiranya nanti bapak mengizinkan, dia pulang malam, bapak nggak usah khawatir hubungi saya aja. Jadi memberikan keyakinan kepada kedua orang tuanya. Kalau itu boleh Pak, boleh. Karena kamu bertanggung jawab, belajar. Tapi niatnya tadi untuk apa? Ya untuk sungguh-sungguh ya menikah ya, jangan untuk main-main. Ini pacarannya sama Rini, nikahnya sama Rina. Wah ini repot ini. Jadi kamu hanya menjaga calonnya orang gitu kan? Calonnya orang dijagain, yang terjemput, pulang pergi, ternyata jadinya orang lain. Ya. Mau mendung itu belum tentu hujan kok. Mendung belum tentu hujan. Kamu pacarannya sama si Rini. Apa sampai Rini juga nanti nikahnya? Oh nanti dulu. Makanya pepatah Inggris mengatakan man supposes but God disposes. Manusia yang bisa merencanakan tapi Tuhan yang menentukan. Kamu mungkin punya niat ya kamu akan nanti ya, dekatnya pacarannya sama ya si A, tapi ternyata nanti setelah lulus ya kamu nikah si A nikahnya sama si B. Kamu malah sama si Z nanti nikahnya. Itu rahasia Allah. Dan kita sebagai manusia hanya diperintahkan untuk ikhtiar. Ikhtiar menemukan, bukan ikhtiar menentukan. Ikhtiar menemukannya gimana Pak tadi? Ya, jika ini kamu dikasih rasa suka dengan seorang lawan jenis, ya, terus ya kamu harus antar jemput dia, jadi ojek gratis, ya. Ojek cinta, antar jemput dia. Terus kalau malam kamu tanya, sudah sholat subuh belum? Sudah tahajud belum? Sudah tadarus belum? Sudah makan belum? Sampai sudah ngupil apa belum kamu tanyain kalau perlu ya. Kenapa begitu Pak? Ya proses. Dan perempuan ini yang kaum Hawa. Kalau kamu suka sama laki-laki, tolong jangan merubah kodrat kamu. Apa kodratnya perempuan Pak? Menyimpan rasa suka. Jangan sebagai perempuan tuh ungkapin duluan. Iqbal, gue suka sama Allah. Waduh, ini meruntuhkan marwah kamu. Ya. Lihat dong kisah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya, ketika
Nabi Adam ya masa kesepian, lalu Allah ciptakan Ibu Hawa di surga. Singkat cerita, Nabi Adam memanggil Ibu Hawa. Ya, hai Hawa, kamu kesini ya. Apa kata Hawa? Lah, antal ladzi jaa ilayya. Oh enggak. Kamu dong ada yang datang ke aku. Maka Nabi Adam datang kepada Ibu Hawa. Ini menjadi syarat, menjadi iktibar. Kalau perempuan suka sama laki-laki, ya disimpan rasanya. Itu gimana Pak? Ya kasih kode. Ya, minjem buku, harus minjem apalah gitu. Pak dikasih kode keras kok nggak paham-paham, ya sudah. Selama belum ada bahu untuk bersandar, masih ada bahu jalan. Ya. Bahu jalan, maaf saya. Masih ada sejadah menurut saya ya untuk meminta. Jadi kami kalau sejadah, minta sama Allah sang pemilik hati. Ya Allah, saya suka sama dia. Anaknya bagus, pintar ya Allah. Mudah-mudahan kamu berikan dia tunjuk bahwa saya suka ini. Yang lain lagi juga begitu. Sampai kamu mengungkapkan rasa hati kamu kepada perempuan tadi, kamu juga harus bisa memohon kepada Allah di tengah malam saat tahajud. Ya Allah, saya suka sama dia ya Allah. Mudah-mudahan dia juga sama saya dengan caramu yang luar biasa. Allah sang pemilik hati, minta sama Allah. Ini kadang-kadang ya curhatnya sama temen sih. Terus namanya temannya ember, udah sekelas tahu semua. Positifnya kamu sama dia ya. Ya kalau curhatnya sama Allah, oh aman kamu. Ya. Baik, nanti itu next week ya, teman akan datang akan saya jelaskan nanti tentang masalah itu sebagai bekal kamu nanti menuju jenjang pernikahan yang lebih serius lagi. Mudah-mudahan saya bisa mulai berkurang jam 2 ya, mudah-mudahan. Nah, saya rasa cukup sekian ya. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Anak itik makan kritik, maknanya di balik pintu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.